Dia adalah seorang hantu dewa berusia 9.800 tahun, Nenek Mayi. 10 tahun yang lalu, untuk membalas dendam pada cucunya, dia menghancurkan sebuah peti besi. Namun, hantu dalam peti tersebut tidak mati, malah berubah menjadi raja hantu berbaju merah, yang mengamuk di pemakaman terkubur. Dia menggunakan plasenta adik Hua Jiunan untuk mempelajari ilmu hitam. Kemudian dia menggunakan metode pemakaman 5 hantu, untuk membuat ayah dan anak keluarga Tian saling bunuh dan menjadi hantu. Kejahatan-kejahatan ini membuat 5 dewa besar dari negara utara terkejut. Kelima dewa tersebut segera bergerak untuk menghancurkan monster ini. Setelah Jiunan menggunakan kompas untuk menentukan tempat persembunyian hantu tersebut, Dewa Liu Xianghuai memerintahkan Tuan Changba untuk melindungi Jiunan. Kemudian, mereka berempat berubah menjadi bayangan dan pergi lebih dulu ke pemakaman terkubur. Karena itu, Tuan Changba harus berubah menjadi ular dan membawa Jiunan bersama. Saat mereka bersiap untuk berangkat, pemimpin keluarga Hu dari 5 dewa memanggil Jiunan. Tuan muda, sebentar, saya masih ada permintaan. Apakah Tuan muda bersedia membawa murid saya bersama? Saat berbicara, dia membawa keluar seekor rubah putih bersih. Tuan muda, ini adalah cucu kecil saya. Sebelumnya, Anda telah menyembuhkan penyakit pada kaki cucu saya. Cucu saya bersikeras ingin datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan muda. Sambil berkata, dia memberi perintah kepada rubah kecil itu. Feier, cepat berterima kasih kepada Tuan muda. Tiba-tiba, terdengar suara swish, rubah kecil itu berubah. Dia berubah menjadi seorang gadis muda yang cantik seperti Dewi. Dengan wajah malu merah, dia perlahan memberi hormat kepada Jiunan. Nama saya adalah Hu Feier. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda, Tuan muda. Tindakan dan perkataannya membuat Chen Dai yang menonton di sampingnya terpesona dan terbius. Melihat itu, Jiunan segera membangunkannya. Kemudian, dengan hormat dia menjawab, Tuan Hu, Anda terlalu berlebihan. Itu hanya hal kecil bagi saya. Mendengar itu, Hu Feier berkata dengan wajah merah. Tuan muda, Feier memiliki permohonan kecil. Bolehkah saya mengikuti Tuan muda dan melayani Anda dalam kehidupan sehari-hari? Jiunan segera menolak. Tidak perlu begitu. Saya sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Selain itu, tidak nyaman bagi seorang gadis untuk selalu ada di sekitar saya. Namun, sebelum Jiunan selesai berbicara, Hu Feier berubah menjadi seekor rubah putih dan melompat ke bahunya. Kemudian, dengan mesra, dia menggosokkan wajahnya pada dahi Jiunan, mengeluarkan suara ying ying ying. Melihat itu, Jiunan menghela napas dan menerima situasi ini. Kemudian, mereka mengikuti petunjuk kompas. Mereka sampai di tengah makam yang berantakan. Namun, saat itu, selain beberapa batu nisan, tidak ada jejak makhluk gaib di tempat itu. Ketika Jiunan merasa bingung, tiba-tiba sebuah celah muncul di tengah kuburan di depannya. Sebuah wajah mengerikan muncul dari dalam. Makhluk ini adalah wanita jahat yang tidak dapat ditemukan meskipun 5 keluarga besar telah mengerahkan segala kekuatan mereka. Dia terlihat bersama 4 roh lainnya, melayang keluar. Dengan wajah terkejut, dia berteriak kepada Jiunan. Anak kecil, mengapa kamu punya barang milik kakak saya? Di mana kamu bertemu dengannya? Mendengar itu, Jiunan mendengus. Mengapa saya harus memberitahumu? Mendengar jawaban itu, wanita itu mengeluarkan raungan marah dan melompat menyerang Jiunan dengan cakar tajam. Pada saat yang kritis, tiba-tiba sebuah bayangan melesat menembus kekosongan. Dengan suara puff, lengan wanita itu terputus seketika. Suara teriakan roh terdengar menggema di seluruh area kuburan. Setelah fokus, terlihat seekor tikus tua berwarna abu-abu putih mengunyah separuh lengan yang terputus di mulutnya. Setelah turun ke tanah, ia berubah menjadi sosok Grey Lao Liu. Dengan jijik, dia melemparkan daging yang tersisa dan berkata, walaupun kamu jelek dan bau tubuhmu tak tertahankan, tapi untungnya, keluarga Grey saya tidak memilih-milih makanan. Jiunan terkejut mendengar itu. Dia teringat kembali saat kecil, melihat wajah wanita hantu yang sama. Apakah dia mencopot kulit wajah wanita dari keluarga Tian dan memakainya di wajahnya sendiri? Setelah Jiunan mengungkapkan rahasia wanita itu berteriak marah dan menyerang dengan tangan gaib yang tersisa. Melihat itu, Liu Xian Chang Huai Yuan dengan cepat mematahkan serangan wanita itu. Berani kau menyentuh Tuan muda? Pada hari ini, aku akan membuat jiwamu terpisah dari tubuhmu. Wanita itu, melihat situasinya tidak menguntungkan, segera melayang ke atas kerumunan. Kemudian dia berteriak keras, jika kalian semua ingin aku mati, maka tak ada seorang pun yang akan selamat. Setelah itu, aura pembunuh melingkupi tubuhnya. Dia memberi perintah kepada roh-roh di bawahnya untuk menyerang. Penguburan dengan 5 roh. Dengarkan perintahku dan bunuh mereka semua. Makhluk-makhluk itu menerima perintah dan menerjang maju dengan teriakan. Melihat itu, 3 keluarga besar lainnya segera maju untuk melawan. Bai Wuwei dengan cepat menangkap mayat berjalan di depannya. Dengan suara krak, makhluk ganas itu robek menjadi 2 bagian. Darah muncrat kemana-mana. Liu Xiangjia melihat itu dan tidak mau kalah. Cakar tajamnya segera memanjang. Sebuah serangan dari rubah putih yang mencabik hati, memotong setengah tubuh makhluk hantu di depannya. Pendeta wanita itu ternganga melihat semua ini. 5 hantu yang ia persiapkan dengan cermat selama ini, sekarang dimusnahkan begitu saja tanpa sisa. Saat dia tertegun, Chang Huai Yuan melambaikan tangannya. Sebuah bayangan naga terbang mengikat pendeta wanita itu di tempatnya.
Nenek Mai muncul dengan ejekan dan sindiran. Hewan terkutuk, berhentilah meronta. Peti besimu sudah aku taklukkan 10 tahun yang lalu. Sekarang kau masih berani melawan kami dengan metode penguburan 5 hantu. Pendeta wanita itu mendengus dingin. Aku sudah jatuh ke tangan kalian. Mau membunuh atau menganiaya, terserah kalian. Setelah itu, dia dengan emosi berteriak kepada Jiunan. Nak, apakah kamu benar-benar sudah bertemu dengan kakakku? Di mana dia sekarang? Kenapa dia menghindar dan tidak mau bertemu denganku? Kenapa dia begitu kejam? Jiunan terkejut mendengar teriakan itu dan mundur selangkah. Hui Laoliu melihat kejadian ini dan dengan satu langkah menginjakkan kaki untuk menahan pendeta wanita itu. Diamlah, jangan menakut-nakuti tuan muda. Lalu semua orang menatap Jiunan, menunggu keputusannya. Melihat ini, Jiunan teringat permintaan terakhir dari Tuan Tao. Jika memungkinkan, tolong beri kakakku kesempatan hidup. Jangan biarkan jiwanya hancur. Mengingat itu, Jiunan membuat keputusan. Tuan Tao sebelumnya memintaku untuk memberinya kesempatan. Tapi aku takut dia akan keluar lagi dan menyakiti orang. Dan aku juga belum menyelesaikan masalah dengan janin kecil. Nenek Mai tertawa mendengar itu dan menjawab, cucuku yang baik. Masalah dengan janin kecil biar aku yang urus. Dengan itu, tangan nenek itu menembus perut pendeta wanita. Setelah memutar-mutar, dia mengeluarkan bola daging, lalu berbalik dan menyerahkannya kepada Jiunan. Bola darah kecil dari Xiaoyu untungnya belum dimurnikan. Bawalah ini dan kuburkan di bawah pohon pinus. Pohon pinus akan melindungi Xiaoyu, agar dia hidup tanpa penyakit dan panjang umur. Setelah mendengar ini, Jiunan segera membungkuk, mengucapkan terima kasih kepada nenek. Saat semua orang merasa lega dan bahagia dengan penyelesaian ini, pemimpin keluarga Huang dengan marah berkata kepada hantu wanita itu, Tuan muda bilang akan memberimu kesempatan hidup, tapi kamu telah mencelakai keturunanku. Itu tidak akan pernah dimaafkan. Dengan itu, dia mengangkat tangan dan menyerang hantu wanita itu. Terdengar suara robekan, beberapa bekas cakaran muncul di wajah pendeta wanita itu. Kemudian Huang Lauda dengan cepat menarik rambutnya. Dengan teriakan hantu yang keras terdengar, seorang nenek tua berbadan pendek yang mengerikan muncul di hadapan mereka. Setan wanita itu melihat kain penutup kehormatannya terbuka, dan mengaum dengan marah, kalian tunggu saja. Suatu hari nanti aku pasti akan membalas dendam. Mendengar itu, Chang Huaiyuan mendengus. Sebagai murid dari Sekte Maosan, kamu tidak hanya melakukan kejahatan besar tetapi juga kehilangan moral. Kami membiarkanmu hidup hari ini hanya karena permintaan tuan muda. Namun, penjaga dunia bawah tidak akan membiarkanmu lepas. Tunggu saja untuk ditarik ke neraka tanpa akhir. Setan wanita itu mendengarkan kata-kata itu dengan penuh kebencian, lalu mengancam. Kalian semua akan berakhir seperti keluarga Tian. Aku akan mencabik-cabik kulitmu, mematahkan tulangmu, dan menaburkan abu-abu. Mendengar ini, Jiunan melangkah maju dan berkata dengan suara dalam, aku memberimu kesempatan hidup, tetapi takdir akan memutuskan. Begitu kata-katanya keluar, langit yang sebelumnya tenang, tiba-tiba menyambar dengan petir yang mengerikan. Melihat itu, Jiunan memberi isyarat kepada kelompoknya dan mereka segera meninggalkan tempat itu. Setelah melihat bahaya mereda, setan wanita itu duduk bersila. Dengan jarinya membentuk isyarat pedang. Hantu, dengarkan perintahku, tebarkan tulang dan daging, biarkan hantu berjalan. Begitu kata-katanya selesai, tanah yang tadinya tenang, tiba-tiba bergemuruh dengan suara ledakan. Boom, boom, boom. Satu persatu makhluk seram muncul dari tanah. Mereka dengan rakus meraih potongan-potongan daging yang tersebar, dan mulai memakannya. Yang memimpin di antaranya adalah wanita tua bermata kucing yang dulu menipu Hua Jiunan dengan hantu. Lihat itu, setan wanita itu mengutuk. Dasar bodoh, jangan makan, segera bawa aku keluar dari sini. Setan-setan itu menerima perintah, dan segera mengangkat setan wanita itu dan melarikan diri dari kuburan. Sementara itu, kelompok orang telah kembali ke rumah, dan duduk bersama untuk minum teh dan mengobrol santai. Jiunan mengangkat cangkir dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih semua atas bantuan kalian menyelamatkan adikku, Wang Xiaoyu, dan menghapus ancaman besar bagi keluarga kami. Chang Huaiyuan menjawab dengan rendah hati. Tuan muda, tidak perlu formalitas seperti itu. Ini semua berkat keterampilan Daois tuan muda yang sangat dalam, yang bisa menemukan setan wanita itu. Chen Dai yang mendengarnya merasa iri. Bos, kamu hari ini benar-benar keren. Saya juga ingin belajar Daoismu. Sambil berkata begitu, dia membawa keluar tumpukan makanan ringan, dan dengan tulus berkata pada Nenek Mai, Nenek, saya sudah memikirkan tentang syarat untuk menjadi muridmu, tapi saya belum ingin mati sekarang. Apakah Anda bisa memberikan sedikit kelonggaran? Berikan saya kesempatan untuk mempelajari sihir. Ini uang saku dan makanan ringan saya persembahkan untuk Anda. Nenek Mai mendengarnya, lalu mengambil sebatang mie pedas dan mencicipinya. Kemudian dia memuji dengan berkata, rasanya cukup enak, makanan yang kamu beri ini, nenek cukup suka. Namun, saya tidak bisa mengajarkan sihir padamu. Namun, saya memiliki 8 pelayan wanita muda yang masih perawan di bawah saya. Kamu bisa memilih salah satu. Setelah kamu mati, dia bisa menjadi istrimu. Setelah kata-kata itu diucapkan, pelayan-pelayan tersebut serentak memberi hormat pada Chen Dai. Pelayan wanita, hamba melihat Chen Gonsi. Chen Dai, melihat itu, merasa sangat terkejut dan bingung. Lalu dia menarik Hua Jiunan yang ada di sampingnya dan berkata dengan bodoh.
Kak, kamu dengar nggak? Mereka memanggil aku Gonsi. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan ini. Cahaya bulan perlahan menyelimuti bumi. 5 ahli bertapa dengan hormat berpamitan pada Jiunan. Lalu mereka kembali ke pegunungan. Waktu berlalu begitu cepat. Sekejap saja, Jiunan sudah kembali ke sekolah untuk belajar. Saat ini dia sedang duduk di meja belajar. Di sampingnya, Chen Dai dengan tidak malu-malu sedang makan dorayaki. Tiba-tiba, suara bel alarm memecah suasana itu. Chen Dai segera mengambil telepon dan meletakkannya di telinga. Begitu telepon tersambung, suara ayah Chen terdengar tergesa-gesa. Suara teriakan yang terburu-buru. Xiao Ji, ada masalah besar. Baru saja saya menelpon si nenek tuli, tapi tidak ada yang menjawab. Kamu dan Jiunan cepat kembali ke sini. Saya sudah menghubungi kepala pengawas Zhou di sekolah. Mendengar itu, Chen Dai buru-buru berdiri dan bertanya apa yang terjadi. Tapi telepon hanya terdengar suara, bip-bip. Keduanya saling memandang dengan kebingungan. Jiunan yang bingung mengira ada masalah di pihak si nenek tuli. Namun, sebelum dia sempat bertanya, Chen Dai sudah menariknya keluar dari kamar tidur. Tidak lama kemudian, kepala pengawas Zhou datang dengan mobil Dior berlambang 5 lingkaran. Dia tiba di tambang keluarga Chen. Begitu keluar dari mobil, Chen Dai dengan bingung bertanya, "Ayah, bukankah ada masalah di rumah nenek tuli? Kenapa kamu membawa kami ke tambang?" Ayah Chen mendengar itu, menggaruk kepalanya dan menjawab, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan si nenek. Di tambang keluarga kita, kami menemukan sesuatu yang kotor." Begitu dia selesai berbicara, kepala pengawas Zhou yang ada di sampingnya segera menengahi. "Jiunan, kamu masih muda. Seharusnya tidak mengganggu waktu belajarmu. Tapi masalah ini terlalu aneh. Kami tidak enak untuk merepotkan nenek tua itu." Jiunan mendengar itu, menghela napas lega. Kemudian dia berbalik dan bertanya tentang kejadian tersebut. Kepala pengawas Zhou membawa mereka masuk ke tambang. Begitu Jiunan masuk, dia terkejut melihat pemandangan di dalamnya. Di dalam gua tambang, ada 3 pria dengan wajah kering. Tubuh mereka membungkuk dalam posisi aneh, berlutut, seolah-olah sedang memberi hormat kepada seseorang. Hua Jiunan terkejut dengan pemandangan ini, terpaku. Kepala pengawas Zhou melihat hal ini dan segera menjelaskan. "Beberapa waktu lalu, kami menemukan sebuah makam kuno dari dinasti Kun di tambang keluarga Chen. Orang-orang ini adalah pekerja yang terlibat dalam penggalian saat itu. Namun, karena ketidakstabilan tanah, makam itu runtuh. Mereka terkubur hidup-hidup di sini. Ketika kami menggali untuk menyelamatkan mereka, mereka sudah menjadi seperti ini. Ini sungguh aneh, 3 nyawa hilang dalam semalam, dan tubuh mereka berubah menjadi seperti ini." Saat kepala pengawas Zhou masih menjelaskan, suara dalam yang dalam memotong pembicaraannya. "Untuk rincian lebih lanjut, kamu harus bertanya pada saya." Begitu suara itu selesai, seorang pria berjanggut menyapa Jiunan. "Saya adalah kepala pekerjaan arkeologi ini. Kalian bisa memanggil saya Profesor Ma. Saya yang meminta kepala pengawas Zhou untuk mengundangmu. Jika Tuan Muda benar-benar menemukan masalah dengan makam ini, kami bahkan akan menghentikan penggalian. Kami tidak akan melanjutkan penggalian." Jiunan melihat situasi ini, memuji, "Anda benar-benar bijaksana." Namun, Profesor Ma mengangkat tangan dan menolak. "Tidak perlu basa-basi lagi. Saya akan membawa Anda untuk melihat ketiga orang yang telah meninggal ini." Sambil berbicara, dia menepuk salah satu mayat yang tangannya terangkat. "Ketika kami menemukan ketiga orang ini, tubuh mereka sudah dalam kondisi seperti ini. Tubuh mereka terlihat kaku seolah-olah telah dibanjiri semen. Namun, yang aneh adalah tubuh mereka tidak terluka sama sekali. Tidak ada tanda-tanda perkelahian di lokasi kejadian." Jiunan terkejut dengan ini. Kematian seperti ini pernah dia lihat sebelumnya di dalam kitab Taoisme Maosan. Segera, dia menoleh kepada kepala pengawas Zhou dan berkata, "Zhou Uncli, tolong periksa bagian langit-langit mulut mayat. Apakah ada lubang besar di sana?" Kepala pengawas Zhou, setelah mendengar, mengenakan sarung tangan hitam. Sebuah mulut terbuka yang memiliki tubuh besar. Kemudian ia berbalik dan menjawab, "Jiunan, kamu benar. Memang ada sebuah lubang besar yang lebih lebar dari jari." Chen Dai terkejut dan mundur sedikit ke belakang Jiunan. Lalu ia bertanya tentang keraguannya. "Bos, kamu tahu apa yang membunuh mereka?" Jiunan menggelengkan kepala, menyatakan bahwa dia belum yakin. "Kita harus masuk ke makam dulu untuk memeriksanya." Profesor Ma mendengar mereka akan pergi ke makam untuk memeriksa. Segera maju dan mencegah mereka. "Anak muda, makam ini memang agak aneh. Kami telah menggali selama 3 hari, namun belum menemukan pintu masuk ke ruang makam." Jiunan mendengar dan dengan serius menjawab, "Tidak masalah. Kita hanya akan memeriksa bagian yang sudah digali sekarang. Selagi matahari masih terbenam, begitu matahari terbenam dan energi gelap meningkat, sudah terlambat." Setelah itu, mereka bergegas menuju ke area tambang di sisi lain. Di luar, angin dan salju berhembus kencang. Tak lama kemudian mereka tiba di luar gua tambang, yang dilabeli dengan garis pengaman. Profesor Ma memimpin kelompok itu berjalan di dalam terowongan. Chen Dai melihat sekeliling dengan penasaran. "Profesor, kalian luar biasa. 3 hari sudah bisa menggali lubang sebesar ini. Jika pekerja saya bisa seefisien ini, pasti ayah saya akan menghasilkan banyak uang." Namun Profesor Ma hanya tertawa canggung. "Tempat ini memang sudah seperti ini sejak awal. Jika tidak percaya, coba lihat gambar-gambar di dinding kiri dan kanan."
Gambar-gambar ini menggambarkan leluhur kuno kita, yang berburu dengan senjata buatan mereka, memasak dengan api. Gambar tersebut mencerminkan kehidupan yang damai. Namun pada gambar berikutnya, terlihat sekelompok tentara bersenjata lengkap yang membakar, membunuh, dan merampok. Mereka memenggal kepala sesama mereka, dan menuangkan darahnya ke dalam wadah. Lalu beberapa orang berpakaian aneh, berdansa aneh di sekitar darah itu. Gerakan mereka seakan-akan sedang mempersembahkan sesuatu. Jiunan terkejut dan merasa keringat dingin mengalir melihat pemandangan dalam gambar. Mereka sedang melakukan pengorbanan manusia. Orang-orang kuno menggunakan nyawa manusia untuk mempersembahkan kepada dewa. Inilah pengorbanan manusia yang sangat berdarah dan kejam. Chen Dai mendengar dan penasaran bertanya, "Dewa, di mana ada dewa?" Ketika cahaya senter diarahkan, sebuah makhluk aneh muncul, dengan kepala manusia dan tubuh harimau di depan mereka. Makhluk itu menggigit kepala manusia yang digunakan dalam pengorbanan. Orang-orang di sekitarnya semua berlutut dan memuja makhluk itu. Chen Dai terkejut dan berteriak keras, "Kakak, ini benda apa? Kenapa agak mirip dengan harimau cacat?" Jiunan mendengar itu, lalu menjawab perlahan, "Benar, ini memang dia. Monster ini disebut." Profesor Ma mendengar itu dan segera bertanya, "Apakah ini makhluk yang tercatat dalam San Haijing?" Bentuk tubuhnya mirip manusia, dengan pola belang harimau di punggung, dan memiliki usus. Jiunan mendengar itu dan tersenyum, memuji, "Profesor Ma sungguh luar biasa. Memang, itu yang Anda katakan. Tapi itu hanya salah satu makhluk legenda dari zaman kuno. Di dunia nyata tidak pernah muncul. Namun, setelah itu terdengar kabar dari seorang ahli alkimia, yang membuat sejenis serangga, yang bentuknya seperti yang disebut insek. Hanya sebesar kuku jari, tubuhnya sangat keras, tahan terhadap senjata dan api. Dan serangga ini sangat suka memakan otak manusia. Biasanya mereka masuk melalui kepala manusia. Setelah menghisap sumsum otak, mereka bertelur di dalam. Semua orang terkejut mendengar penjelasan itu. Profesor Ma segera berkata, "Jadi, 3 orang yang meninggal di gua tambang kemarin, semua terinfeksi oleh monster ini." Begitu dia selesai berbicara, Direktur Zhou di samping tidak bisa menahan diri dan berkata, "Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Kita harus cepat kembali sebelum monster ini tumbuh besar. Cari cara untuk membunuhnya." Sambil berbicara, dia mulai menuju gua tambang. Jiunan melihat itu dan segera menariknya kembali. "Paman Zhou, jangan terburu-buru. Telur serangga ini membutuhkan waktu paling sedikit 10 tahun untuk berkembang menjadi dewasa. Dan telur serangga ini sangat rapuh, mudah sekali dihancurkan. Saat ini, kita sebaiknya memeriksa gua makam terlebih dahulu." Direktur Zhou mendengar itu dan perlahan-lahan menghela nafas lega. Kemudian berjalan di depan untuk membuka jalan, sambil memberi instruksi kepada yang lainnya. Di depan ada tembok yang disebutkan sebelumnya. Semua orang harus siap. Di dalam sangat menakutkan. Chen Dai tertawa santai. "Paman Zhou, jangan meremehkan saya. Saya pernah bertemu dengan hantu dan monster. Tempat ini saja saya tidak takut." Tiba-tiba, saat dia tertawa, di depan muncul sebuah tembok besar. Terdengar suara Aiyo. Wajah Chen Dai yang besar seperti labu itu bertabrakan dengan tembok. Setelah dia kembali sadar dan melihat jelas permukaan tembok, dia hampir saja terkencing ketakutan. Di tembok itu penuh dengan jaringan tubuh manusia. Setiap wajah yang aneh dipenuhi dengan aura jahat yang luar biasa.